Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Entin Sumartini, asal instansi dari SMP Negeri 1 Sukaresik. Pada video pembelajaran kali ini, sebagai tugas akhir pembatik level 3, saya mengangkat tema zat dan perubahannya, materi kerapatan zat atau massa jenis untuk fase D di kelas 7. Adapun capaian pembelajarannya, pada akhir kelas 7 peserta didik menggunakan berbagai alat bantu dalam melakukan pengukuran dan pengamatan serta memperhatikan detail yang relevan dari objek yang diamati. Pada akhir kelas 7 ini juga, peserta didik mampu melakukan klasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik dan sifat asam basa yang diamati. Peserta didik dapat mengidentifikasi karakteristik zat, membedakan perubahan fisika dan kimia, serta memisahkan campuran sederhana. Nah, materi ini yang akan saya uraikan. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, peserta didik mampu menentukan massa jenis suatu benda padat. Kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan pengaruh perbedaan kerapatan zat pada peristiwa mengapung, tenggelam. Dan yang ketiga, peserta didik mampu membandingkan kerapatan zat cair berdasarkan percobaan atau gambar lapisan cairan-cairan yang dicampur. Coba lihat gambar ini. Mengapa air dan minyak goreng tidak bisa bersatu? Ada yang tahu jawabannya? Kita coba lihat lagi ini. Mengapa es terapung di atas air teh? Nah, ini ada hubungannya dengan kerapatan zat atau massa jenis. Kerapatan zat atau massa jenis secara konsep dalam IPA merupakan keadaan partikel-partikel dalam hal kerapatannya dalam suatu materi. Yang pertama, menentukan massa jenis suatu benda. Coba lihat ini. Di sini ada air 1 gram, kaca 2 gram, baja 7,7 gram, dan besi 7,9 gram. Massa beberapa materi ini ditimbang sementara volumenya sama. Dari gambar di atas, kalian pasti sudah mengetahui mana materi yang paling rapat atau dengan kata lain yang massa jenisnya paling tinggi. Ya kan? Coba yang mana? Massa jenis bergantung pada massa dan volume benda. Dari gambar 2.22, kalian sudah mengetahui bahwa pada volume yang sama, kerapatan ditentukan oleh massa suatu benda. Pada gambar tersebut, besi massanya paling tinggi, sehingga massa jenisnya pun paling besar. Massa jenis adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Dirumuskan, Rho sama dengan M per Pi. Dengan keterangannya, Rho adalah massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. M adalah massa benda, satuannya kilogram atau gram, dan Pi adalah volume benda, satuannya meter kubik atau sentimeter kubik. Ini ada contoh soal. Ada sebuah balok dengan panjang 6 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 5 cm. Tentukanlah massa jenis dari objek berikut ini. Langkah pertama, kita harus menyelesaikan soal ini dengan menghitung volume benda dulu. Volume benda ini kita ketahui sebagai volume benda balok adalah massa volume balok sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Panjangnya 6 cm, lebarnya 4 cm, tingginya 5 cm, jadi 120 cm pangkat 3. Setelah mengetahui massa dan volume benda, sekarang kalian dapat menentukan massa jenisnya. Gunakan rumus Rho sama dengan M per Pi. M-nya sudah diketahui tadi 120 gram. Pi-nya 120 cm pangkat 3. Jadi 120 dibagi 120 sama dengan 1 gram per sentimeter kubik. Bagaimana? Mudah bukan? Nanti kalian coba ya.
Dalam melakukan praktik menentukan massa jenis di laboratorium, massa benda selalu dapat diperoleh dengan menggunakan timbangan. Adapun volume benda dapat ditentukan dengan menggunakan rumus volume yang telah kalian pelajari pada pelajaran matematika. Akan tetapi, bagaimana mengukur volume benda-benda yang tidak beraturan seperti batu, kayu, atau bongkahan logam? Nah, ada seorang ilmuwan yang sangat berjasa dalam menentukan volume benda tidak beraturan. Tahukah kalian tentang Archimedes? Nah, dialah penemu konsep massa jenis ini. Archimedes mengukur volume benda tidak beraturan dengan dua cara, dengan menggunakan gelas berpancur dan dengan menggunakan gelas ukur. Nih, lebih jelasnya ada di gambarnya ya. Apabila menggunakan gelas berpancur, maka volume air yang keluar setelah benda dimasukkan ditampung di dalam gelas ukur, sehingga dapat diukur volumenya secara langsung. Adapun bila menggunakan gelas ukur, maka volume benda dapat diperoleh dengan mengurangkan volume air dan benda terhadap volume air atau tanpa benda. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu mengapung dan tenggelam. Nah, di sini ada telur yang tenggelam dan ada telur yang mengapung. Telur yang tenggelam ini massa jenisnya lebih besar daripada massa jenis cairan, makanya telurnya tenggelam. Sementara yang terapung ini massa jenis bendanya kurang dari massa jenis cairan, makanya telurnya mengapung. Mengapa seseorang terapung ketika berenang di laut mati? Kalian tahu kan laut mati? Nah, massa jenis air laut mati adalah 1,24 gram per centimeter kubik karena banyaknya kandungan garam dan mineral. Adapun massa jenis tubuh manusia adalah 0,985 gram per centimeter kubik. Karena massa jenis tubuh manusia lebih kecil, makanya manusia bisa mengapung dengan mudahnya di laut mati. Perbedaan kerapatan atau massa jenis tidak hanya terjadi pada padatan yang dicelupkan ke dalam cairan, namun dapat juga terjadi pada dua atau beberapa jenis cairan, bahkan juga pada gas. Coba kamu urutkan dari massa jenis terkecil ke terbesar pada eh, minyak goreng. Tentu minyak goreng massa jenisnya lebih kecil daripada air. Bagaimana? Sudah paham? Nah, terjawab sudah pertanyaan yang tadi di awal. Minyak goreng tidak bersatu dengan air karena ada perbedaan massa jenis. Begitu juga es batu yang mengapung dalam air teh dikarenakan massa jenis es batu lebih kecil daripada massa jenis air teh. Sampai jumpa.